Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman Jaris TV yang dirahmati Allah, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan baik, diberikan kesehatan dan umur yang bermanfaat. Amin. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengklik video ini. Dan semoga apa yang kami bagikan di video ini bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian. Sebelumnya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda. Karena barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Al-Quran memiliki nama lain Asyifa, yang berarti kesembuhan atau penawar. Maksudnya, ayat-ayat suci Al-Quran jika dibacakan kepada seseorang yang sedang sakit, maka diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat penyakitnya tersebut. Selain itu, makna asyifa dalam Al-Quran juga menegaskan bahwa segala penyakit, obat, dan kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sakit, umat Islam dianjurkan untuk tetap bersabar dan berusaha mencari kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang tak bisa sembuh bertahun-tahun. Namun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tak pernah menyerah dan terus memohon kesembuhan atas penyakitnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ayub alaihissalam tersebut terabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, Rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Selain ayat tersebut di atas, masih banyak lagi ayat di dalam Al-Quran yang bisa digunakan sebagai sarana berdoa meminta kesembuhan dari segala penyakit. Berikut merupakan ayat-ayat Allah yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi segala penyakit. Yang pertama yaitu Surat At-Taubah ayat 14 yang berbunyi, Qatiluhum yu'adzibahumullahu bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Artinya, perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 14. Yang kedua yaitu Surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang ketiga yaitu Surah An-Nahl ayat 69 yang berbunyi, Summa kuli min kullis samarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sarabum mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Yang keempat yaitu Surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman,
Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang kelima yaitu Surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Yang terakhir yaitu Surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi, Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Quran Surat Fussilat ayat 44. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan apabila ada salah kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tempatnya salah, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.